Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Mas Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Nah, di video kali ini kita akan bahas materi tentang kaedah tangan kanan gaya Lorentz. Nah, adik-adik sebelumnya kan sudah lihat video kakak tentang gaya Lorentz. Cuman di video kali ini kakak akan menerangkan lebih jauh lagi tentang kaedah tangan kanan. Nah, jadi bagi adik-adik yang belum memahami, mungkin dari video ini kalian akan memahami. Bagaimana? Jadi kita akan memulai ya. Kaedah tangan kanan gaya Lorentz. Jadi deh, untuk yang pertama sekali kita harus menentukan arah kuat arus dan juga arah medan magnet. Jadi kakak bikin di sini. Yang pertama sekali adalah menentukan. Kira-kira warna merah kelihatan nggak deh ya? Kelihatan ya? Iya. Menentukan arah. Ini kan arahnya dulu nih. Arah arus listrik, ini ya, arah arus listrik. Nah, I berarti I dan juga B, dan medan magnet, di mana medan magnet itu simbolnya adalah B. Nah, begitu ya. Nah, ingat di pertemuan kita pertama sekali tentang kaidah tangan kanan itu adalah metodenya hanya dua, atas dan 4 jari. I dan B, metode tangan kanan. Nah, ini yang sering kakak jelaskan waktu pertama kali belajar. Jadi gini konsepnya ya, misal nih, ini sebuah kawat berarus listrik. Nah, kemudian di sini kakak bikin jempol kakak. Nah, ini jempol. Kemudian ini kakak buat adalah arah dari genggaman tangan. Berarti 1, 2, 3. Nah, 4 ya, 4. Nah, apaan ini kak? Perhatikan. Ini adalah metode tangan kanan yang pertama sekali. Nah, ini apanya kak? Ini kuat arus. Arusnya kemana? Arusnya di jempol, berarti I-nya ke atas. Seperti itu. Berarti ini I-nya ya dekku. Terus yang 4 jari ini kan ke dalam gini. Itulah arah untuk si B-nya. Nah, ini arah untuk B. Nah, itu ya. I ini adalah kuat arus. Berarti kuat arus ini ke atas. Pada gambar ini ya. Kemudian B-nya ini arahnya adalah ke masuk ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari gambar dia keluar dari bidang. Keluar dari bidang ya, tapi masuk ke sana dia. Gitu. Jadi ini kakak bikin di sini medan magnet. Arah dari medan magnet seperti itu. Nah, lalu kalau misalkan kakak buat ini seperti metode yang lebih gampang dipahami, maka itu adalah metode masuk atau keluar. Itu aja ya, masuk atau keluar. Jadi kakak bikin di sini untuk pemahamannya adalah dengan metode cross atau dot, gitu ya. Dengan metode masuk itu istilahnya adalah cross. Nah, ini istilahnya adalah cross. Sedangkan untuk yang keluar itu istilahnya adalah dot. Nah, ini istilahnya adalah dot. Apalagi nih kak, gitu ya kan? Nah, perhatikan, kalau dia cross atau dot, ibaratkan ya dik, ini adalah suatu kawat. Jadi kawat ini dikasih arus listrik, arus listriknya sebesar I, gitu ya. Jadi I-nya itu, kemudian di sini ada arus I, terus di sini ada partikel. Nah, partikelnya anggaplah ini adalah partikel P. Anggaplah ini partikelnya partikel P. Jadi gini. Kalau tadi kita anggap I-nya itu ke atas, terus P-nya kan di sini. Maka kalau kita ambil ke bidang, dia bakalan masuk bidang. Nah, ini kan masuk nih. Ini kan I-nya ke atas, B-nya kemari. Berarti I ke atas, B-nya kemari itu adalah masuk. Masuk di bidang. Nah, jadi ini I ke atas, B-nya itu terhadap P itu adalah B cross. B-nya adalah B cross. B cross ini istilahnya adalah masuk. Masuk apa? Masuk bidang. Nah, ini masuk di bidang. Lalu kalau kita tindak terhadap pembaca, kalian kan sebagai pembaca nih dek. Jadi kan I-nya ke atas nih, terus P-nya di sini. Tangan kakak kan ke dalam, tapi terhadap kalian itu kan menjauhi kalian ya. Berarti itu dikatakan menjauhi pembaca. Nah, ini menjauhi pembaca. Seperti ini. Lalu kalau kita ambil kemari, misal kak, kalau misalkan di samping kiri sini dia bagaimana kak? Misal nih ya, di sini ada Ki, seperti ini. Jadi Ki-nya bagaimana? Tetap aja I-nya ke atas. Tapi posisi badan boleh berputar ya. Yang penting kanan yang dipakai adalah tangan kanan. I-nya ke atas, partikelnya di sini. Disentuh tidak?
Tidak ya. Kalau tidak disentuh berarti dia keluar bidang. Nah, bahasa lainnya apa Kak? Bahasa lainnya adalah B dot. B dot. Ini bacanya adalah dot ya Dek. B dot. Bukan bodat ya Dek, tapi B dot ya. Jadi kalau bikin di sini I-nya ke atas, berarti B-nya ini B dot. Artinya kalau kita lihat dari sini, dia keluar dari bidang. Nah, gini kan. Nah, keluar dari bidang ini. Nah, ini I-nya ke atas nih. Terus di sini P-nya, berarti kan yang 4 ini yang mengarahkan B. Ini tadi B ini adalah untuk 4 jari. Jadi bagaimana? Nah, ini berarti keluar bidang. Jadi kakak bikin ini adalah keluar bidang. Nah, ini keluar bidang. Kira-kira kalau dia keluar bidang menuju pembaca atau menjauhi pembaca? Menuju pembaca. Jadi kakak bikin di sini adalah menuju pembaca. Nah, seperti ini. Begitu ya. Oke. Sekarang kakak tes dulu nih untuk pemahaman materi tentang masuk atau keluar. Misal ya, ini kakak bikin kuat arus. Jadi kuat arusnya itu kakak bikin ke bawah. Nah, seperti ini. Udah? Berarti I-nya di sini. I-nya ke bawah ya, arah I-nya ke bawah. Kalaulah misalkan partikel P-nya di sini. Partikel P-nya di sini. Ini bagaimana Kak? Oke. Jangan kita ganti jadi tangan kiri, nggak boleh ya. Yang kita pakai tetap tangan kanan. Berarti I-nya ke bawah, Dek. Nah, ini kan I-nya ke bawah. Terus partikelnya kan di sana. I-nya ke bawah, partikel di sini. Berarti masuk bidang atau keluar bidang? Keluar bidang. Kan gini nih. Ini I-nya, terus di sini partikelnya. Ini kan arah partikelnya keluar nih. Berarti dia adalah keluar bidang. Jadi kakak bikin ini adalah keluar bidang. Nah, ini keluar bidang kayak gitu. Berarti kalau keluar bidang tadi bahasanya apa? Bahasanya adalah B dot. Nah, atau ini istilahnya adalah menuju pembaca seperti itu. Nah, oke. Sampai di sini mudah-mudahan yang sedikit ini dipahami ya. Coba latihan lagi nanti kakak kasihkan. Untuk video berikutnya kakak berikan gambaran soalnya seperti apa. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.